Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didik Kurniawan di video materi pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini kita berada di video materi untuk topik cost concept and cost accumulation di part atau bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini kita akan fokus membahas mengenai konsepsi dasar atas biaya produk atau cost of product. Di part yang pertama kita sudah membahas konsepsi dasar mengenai cost dan expense. Kemudian di part yang kedua kita sudah membahas tentang apa itu cost object dan bagaimana penelusuran atas biaya atau cost traceability ke final product. Nah, di bagian yang ketiga ini kita khusus membahas tentang cost of product. Oke, langsung saja kita mulai. Cost of product kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah biaya produk, yaitu kalau kita mau elaborasi sedikit lebih banyak lagi dalam bahasa Indonesia, cost of product atau biaya produk itu adalah tentu saja semua biaya-biaya yang tentunya terkait dengan suatu produk tertentu. Itu terjemah bebasnya. Oke, secara lebih khusus dan lebih enak kita ulas, cost of product itu adalah semua biaya yang terkait dengan proses pembuatan produk. Sehingga ketika kita berbicara tentang product cost atau cost of product, maka sejatinya kita sedang membicarakan atas semua biaya-biaya atau seluruh biaya-biaya yang terkait dengan proses pembuatan suatu produk. Suatu produk di sini kalau kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, produk di sini maksudnya adalah final product atau cost object yang menjadi cost objectnya. Oke ya, jadi kita di sini akan berbicara dan membahas tentang biaya-biaya apa saja atau semua biaya yang terkait dengan proses pembuatan dalam rangka menghasilkan suatu final produk yang siap untuk dijual. Oke, sekarang proses pembuatan. Di sini ada frase proses pembuatan. Kalau kita kemudian berbicara tentang proses pembuatan produk, ya, di sini ada kata proses pembuatan, berarti kan ada satu aktivitas atau kegiatan dalam rangka untuk mengubah satu produk tertentu menjadi produk bentuk lain. Produk lain yang memiliki bentuk berbeda dengan produk yang di awal. Sehingga ada kata-kata proses pembuatan. Ya, proses pembuatan. Kalau kita acukan kata-kata proses pembuatan, artinya ada produk awal kemudian menjadi produk akhir, di mana produk awal dan produk akhir ini berbeda. Fungsinya tentu saja lebih tinggi fungsi yang produk akhir daripada yang produk awal. Maka ketika kita berbicara tentang adanya proses mengubah suatu produk, dan kemudian kita kaitkan dengan macam atau jenis perusahaan ditinjau berdasarkan dari proses bisnisnya, maka sudah jelas dan sudah pasti bahwa proses pembuatan produk itu nanti akan ada dan hanya ada serta terkait dengan yang namanya perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan, istilah cost of product atau product cost itu artinya ketika kita berbicara tentang cost of product atau product cost, berarti kita sedang berbicara dalam konteks manufacturing company atau perusahaan manufaktur. Jadi kita konteksnya tidak akan membicarakan tentang perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Oke, jadi pembahasan di part 3 video materi kita tentang cost concept and cost accumulation jelas bahwa pembahasan kita adalah untuk dan hanya untuk perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Kita tidak dalam konteks untuk membahas perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, nah sekarang kita lanjut. Tadi ada kata-kata proses pembuatan produk yang itu tentunya ada di dalam perusahaan manufaktur. Oke, maka dapat kita simpulkan, jika ada proses pembuatan, maka pasti dong ada aktivitas untuk mengubah atau ada suatu transformasi.
Tadi kan sudah kita pahami bahwa produk awal itu berbeda dengan produk akhir yang dijual kepada konsumen. Nah tentunya kalau begitu, kalau itu berbeda produk awal dan produk akhir, pasti ada pengubahan dong, ada transformasi kan gitu. Oke, kalau kita gambarkan, maka ada kondisi awal dan ada kondisi akhir. Ketika kondisi akhir ini berbeda dengan kondisi awal, pasti di tengah-tengahnya ada suatu proses. Paham ya? Karena kalau kondisi akhir itu sama dengan kondisi awal, berarti tidak ada pengubahan. Kalau tidak ada pengubahan, berarti tidak ada proses apapun. Nah, dalam konteks perusahaan manufaktur, kondisi akhir, produk akhir ini berbeda dengan kondisi awal atau produk awal. Kalau ini berbeda, ya, kalau ini berbeda, maka logikanya di tengah-tengahnya ini pasti ada proses pengubahan, ya, pasti ada proses pengubahan yang ini, ya, pasti ada proses pengubahan. Sehingga kalau kita acukan, kalau kita hubungkan dengan konsep IPO, yaitu konsep input, proses, dan output, maka kondisi awal ini dapat kita sebut sebagai sisi input. Kemudian proses pengubahan yang berada di tengah-tengah ini, proses pengubahan produk dari kondisi awal ke kondisi akhir yang berada di tengah-tengah ini, kita sebut sebagai proses atau P. Dan kemudian kondisi akhir ini kita sebut sebagai sisi output atau O. Sehingga kita ada IPO konsep, input, proses, output. Oke, urutannya pasti akan selalu diawali oleh input, saya singkat I, kemudian di tengah-tengahnya pasti akan selalu ada proses, saya singkat P, dan endingnya, akhirnya akan menghasilkan suatu output, saya singkat O. Paham ya? Itu IPO konsep. Jadi dalam perusahaan manufaktur itu dia pasti ada menerapkan IPO konsep. Ada input, proses, dan output. Nah kemudian kalau ditanya, Pak, bagaimana Pak dengan perusahaan dagang? Apakah perusahaan dagang itu di situ di dalamnya juga ada IPO konsep? Jawabannya adalah tentunya tidak. Loh Pak, kok kenapa di dalamnya tidak ada IPO konsep? Kan produk yang dia jual dengan produk yang dia beli sama, tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak ada P, tidak ada proses. Kalau begitu tidak ada P, maka tidak ada konsepsi IPO untuk perusahaan dagang. Paham ya sampai di sini ya. Jadi itulah salah satu, kita makin paham berarti ngerti kenapa sih kenapa perusahaan dagang itu berbeda dengan perusahaan manufaktur ya. Kita semakin ngerti berarti di tengahnya ada proses untuk menambahkan nilai. Berarti kalau di perusahaan manufaktur dia bisa menerapkan IPO konsep, sementara kalau perusahaan dagang enggak ada IPO konsep yang diterapkan di situ. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, berikutnya kalau kita lanjut, kita tilik kepada proses bisnis perusahaan manufaktur, maka di situ ada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Istilahnya adalah mulai dari hulu sampai hilir. Itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh si perusahaan manufaktur. Kalau kita tuliskan singkatnya itu ada 5 macam kegiatan atau aktivitas yang menjadi proses bisnis perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Yang pertama kegiatannya adalah membeli bahan baku atau raw material untuk dalam rangka diolah nanti. Nah, beli bahan baku atau raw materialnya dari siapa? Tentu saja adalah dari supplier atau vendor. Itu kegiatan pertama dari rangkaian proses bisnis yang dilakukan oleh manufacturing company, membeli bahan baku atau raw material dari supplier. Yang kedua, tentu saja raw materialnya ini, sembari kita lihat baganya di sini ya, raw material yang kita beli, yang dibeli oleh manufacturing company dari supplier ini, kemudian dia akan simpan di gudang raw material.
namanya raw material warehouse. Jadi aktivitas yang kedua yang dilakukan oleh manufacturing company adalah menyimpan raw material di gudang raw material atau raw material warehouse. Di sini. Loh Pak, kenapa harus disimpan? Lah, ketika perusahaan manufaktur itu membeli raw material, kan tidak kemudian semua raw material yang dibeli kemudian langsung saja diolah atau diproses, enggak. Pengolahan atau pemrosesan atas raw material itu tentunya kan bertahap. Tidak serta-merta beli 100 langsung diolah 100 gitu, enggak. Beli 100 diolah sedikit demi sedikit. Misalkan diolah 5, kemudian periode berikutnya diolah 10, berikutnya lagi diolah 20 dan seterusnya. Jadi bertahap, tidak serta-merta kemudian semuanya langsung diolah atau diproses. Nah, kalau semuanya tidak langsung diolah atau diproses, berarti harus ada sebagian yang disimpan. Maka disimpanlah dia di raw material warehouse. Itu aktivitas yang kedua, menyimpan raw material di raw material warehouse. Kemudian, aktivitas yang ketiga. Aktivitas ketiga, kita lanjut ke sini, ke production department namanya. Aktivitas ketiga tentunya adalah seiring dengan berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, raw material yang berada di RM warehouse ini akan diambil, dioper, dimasukkan ke bagian produksi atau production department. Untuk diapakan? Tentu saja untuk diolah atau diproses atau dikonversi menjadi another product. Kan tadi si perusahaan ini kan beli produk dari supplier. Oke, disimpan produknya, kemudian produknya ini yang namanya raw material tadi sedikit demi sedikit dioper ke bagian produksi. Untuk apa? Untuk diolah atau diproses agar supaya menjadi another product, yaitu final product yang siap untuk dijual kepada konsumen. Sehingga aktivitas yang ketiga tentunya adalah memproses raw material dengan jalan mengkonversinya menjadi produk jadi atau finished goods yang siap untuk dijual. Siapakah atau bagian manakah yang bertugas untuk mengkonversi atau mengubah raw material menjadi finished goods? Jawabannya adalah bagian atau departemen produksi. Atau saya tulis di sini production department. Oke, jadi aktivitas konversi raw material menjadi finished goods itu dilakukan oleh production department. Oke, itu aktivitas yang ketiga. Berikutnya, barang-barang yang diolah atau diproses oleh production department ini, kalau dia sudah jadi, sudah paripurna, sudah berupa barang yang siap untuk dijual kepada konsumen, maka tidak semestinya masih berada di sini. Barang yang sudah jadi itu harus segera dioper, dimasukkan ke finished goods warehouse, ke gudang barang jadi. Sehingga ada aktivitas yang keempat. Aktivitas yang keempat adalah menyimpan finished goods yang sudah siap untuk dijual kepada konsumen, disimpan di finished goods warehouse atau gudang barang jadi. Loh Pak, kok harus disimpan dulu sih? Enggak, kenapa kemudian langsung aja dijual? Loh, dalam prakteknya kan ya enggak bisa langsung kemudian langsung dijual gitu loh. Produk jadinya sebelum didistribusikan ke retailer, ke dealer, atau ke konsumen, dijual ke konsumen, tentu disimpan dulu di gudang barang jadi. Ya, kan nggak mungkin misalkan hari ini PT ABC menghasilkan 100 unit meja kayu, kemudian 100 unitnya itu langsung aja digotong, didistribusikan ke rumahnya konsumen masing-masing. Enggak dong, ya, enggak. Tentunya disimpan dulu, baru kemudian sedikit demi sedikit dijual ke konsumen. Jadi ada aktivitas yang keempat, yaitu menyimpan barang jadi siap jual di FG warehouse. Itu yang keempat. Aktivitas terakhir dalam proses bisnisnya perusahaan manufaktur adalah yang kelima, melakukan aktivitas penjualan barang jadi atau finished goods kepada para pelanggan atau konsumen. Jadi barang jadi yang disimpan di sini ini sedikit demi sedikit kemudian akan dijual kepada customer atau pelanggan atau konsumen. Nah, baru kemudian dari sini, dari aktivitas penjualan itu masuk di seperti yang sudah kita bahas di video materi part yang pertama untuk topik cost konsep ini, yaitu ada transaksi penjualan barang jadi, inventory yang berupa barang jadi.
Nah, penjualan barang jadi ini akan mendatangkan resources inflows, yaitu berupa cash, ujung-ujungnya cash. Nah, cashnya ini masuk ke perusahaan, kemudian ke PT ABC, katakanlah demikian. Kemudian cashnya ini sebagian menjadi profit, sebagian lagi itu dibelikan, ya, sebagian lagi dibelikan raw material lagi untuk diolah lagi, diproses lagi, lanjut ke sini jadi produk, jadi dijual. Kemudian setelah dijual dia akan mendapatkan cashnya sebagian dibuatkan untuk membeli raw material diproses lagi, produknya dijual lagi, dapat cashnya sebagian dibelikan raw material lagi, dijual produk jadinya ke konsumen, dan seterusnya akan membentuk satu siklus. Ya, akan membentuk suatu siklus, dan siklus itulah yang disebut sebagai proses bisnis di perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Oke, sehingga tak heran dan kita paham ketika dulu di pembahasan kita mengenai organization dan manajemen bahwa perusahaan manufaktur itu sejatinya menghubungkan antara supplier dengan customer. Kan gitu tuh ya, yang pertama. Kemudian perusahaan manufaktur atau manufacturing company itu di dalamnya ada aktivitas untuk menambahkan nilai atas suatu produk sebelum produk itu dijual. Kenapa? Karena dia beli dari supplier, ini perusahaan manufaktur, berupa lumber atau kayu, balok kayu, katakanlah demikian. Kemudian dia jual oleh si perusahaan manufaktur ini berupa meja kayu. Tentu saja fungsionalitas atau fungsi dan nilai dari meja kayu itu jelas lebih tinggi atau lebih besar daripada balok kayu atau lumber. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jangan sampai dihafal. Yang jelas harus kita pahami. Oke, nah kemudian sekarang kita fokus ke beberapa hal saja. Ini kan proses bisnisnya tadi yang ada 5 tadi ya, ada 5. Sekarang kita lihat proses yang lebih singkat lah ya. Proses di production department. Ya, jadi yang ini 5 tadi ini adalah kegiatan yang merupakan proses bisnis di perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Nah, sekarang cobalah kita lihat lebih simpel, lebih detail lagi yang menjadi pokok bahasan kita. Tentunya kita lihat di production department. Ya, inti dari biaya itu adanya di sini, di bagian produksi atau production department. Oke, maka coba akan kita lihat proses di departemen produksi. Ya, proses di departemen produksi. Apa sih yang dilakukan sebenarnya oleh production department ini? Yang dilakukan oleh production department secara singkatnya tentunya adalah production department akan mengubah raw material menjadi finished goods. Kan singkatnya udah gitu. Jadi, production department tugas dan tanggung jawabnya atau kontribusinya di satu perusahaan manufaktur adalah dalam hal pengubahan raw material menjadi finished goods. Ya, raw material saya singkat RM, finished goods saya singkat FG. Atau dengan kata lain, bahan mentah, bahasa Indonesianya ya, bahan mentah atau bahan baku itu nanti akan diubah atau dikonversi menjadi barang jadi atau FG, finished goods. Itu tugas pokok dan fungsi yang ada di departemen produksi atau production department. Dapat dipahami ini ya? Oh Pak, kalau begitu inti dari perusahaan manufaktur itu terletak di production department dong Pak? Jawabannya, yes, exactly. Inti proses bisnis dari perusahaan manufaktur itu terletak dan berada di production department. Oke, paham ya? Nah, sekarang supaya lebih memperdalam pemahaman kita bahas dengan menggunakan satu contoh ilustrasi. Kita masih pakai seperti yang sebelumnya di video materi part yang kedua atas topik cost concept ini. Kita akan pakai PT ABC yang tadi. Ya, PT ABC sama menghasilkan meja kayu. Yang meja kayunya dijual kepada konsumen. Jadi yang dijual oleh PT ABC itu bukan lumber atau balok kayu ya. Yang dijual oleh PT ABC adalah meja kayu.
Yang dibeli oleh PT ABC lumber atau balok kayu, tetapi yang dijual oleh PT ABC itu bukan balok kayu, melainkan meja kayu. Kalau PT ABC membeli balok kayu, terus yang dia jual juga tetap balok kayu, itu namanya PT ABC, bukan perusahaan manufaktur. Kalau begitu keadaannya, PT ABC namanya adalah perusahaan dagang atau merchandising company. Apa inventorinya? Apa barang dagangannya? Balok kayu gitu. Ya, oke. Di sini konteksnya PT ABC adalah perusahaan manufaktur. Nah, PT ABC tentunya adalah proses produksinya di departemen produksinya adalah dia akan mengubah balok kayu selaku raw material, akan dia ubah menjadi meja kayu selaku barang jadi. Oke ya. Nah, sehingga dalam proses produksi itu ada bahan-bahan, ada komponen-komponen yang dibutuhkan. Mulai dari balok kayu, cat, dempul, pelitur, paku, gergaji, mesin bubut, listrik, air, tukang kayu, paten rangka, dan mandor. Seperti tadi sudah kita bahas. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, sekarang kita analisis. Yang manakah cost objeknya? Yang manakah objek biayanya? Tentu saja adalah meja kayu. Ya, tentu saja adalah meja kayu. Kemudian kalau dilanjutkan, ditanya lagi, yang manakah FG-nya? Ya, FG-nya yang mana? FG-nya tentu saja adalah meja kayu. Kan gitu. Kalau saya tambah, FG-nya apa? Meja kayu. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, ya, ada pertanyaan lagi. Raw materialnya apa? Atau bahan mentahnya apa? Raw materialnya apa? Jawabannya adalah tentu saja raw materialnya adalah balok kayu. Kan gitu. Ya, balok kayu atau lumber. Ini adalah raw materialnya. Jadi kita paham ya. Ya, si PT ABC ini proses produksinya mengubah balok kayu menjadi meja kayu sehingga disebut sebagai perusahaan manufaktur. Raw materialnya adalah lumber, kemudian finished goods-nya adalah meja kayu. Nah, meja kayu ini kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, ini juga merupakan cost object. Nah, pertanyaan berikutnya, cost-nya apa saja kalau gitu? Biayanya apa saja? Ya, biayanya adalah biaya atas semua komponen yang sudah kita sebutkan di sini, yang sudah kita tulis di sini. Ini adalah cost-nya. Semua bahan yang diperlukan untuk dalam rangka menghasilkan meja kayu. Oke. Loh Pak, berarti kan ini kita relate Pak dengan yang konsep mengenai product cost atau cost of product Pak. Berarti bahan-bahan ini semua mulai dari balok kayu sampai upah mandor ini merupakan cost of product dong Pak. Jawabannya adalah exactly yes. Ya, berarti simpulannya tepat bahwa semua biaya-biaya ini merupakan product cost atau cost of product. Nah, oke, kalau gitu, yang mana biaya produksi atau manufacturing cost-nya? Nah, cost of product, biaya terkait dengan produk, itu nanti disebut sebagai biaya produksi atau manufacturing cost. Jadi kalau pembahasan kita mengenai cost of product, maka terminologi yang akan muncul di situ nanti namanya adalah biaya produksi. Kan tadi cost of product adalah biaya, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan proses produksi atas satu produk, kan gitu. Kata kuncinya kan tadi adalah proses produksi atau proses pembuatan tadi ini di sini ya. Proses produksi. Sehingga biayanya disebut sebagai biaya produksi atau manufacturing cost. Nah, yang manakah Pak biaya produksinya? Tentu saja adalah semua biaya yang dibutuhkan dan digunakan untuk menghasilkan finished goods. Dalam konteksnya PT ABC tentu saja adalah digunakan, biaya yang digunakan untuk menghasilkan meja kayu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Kita tinjau, kita analisis satu persatu berbagai macam biaya dalam rangka untuk membuat meja kayu tersebut. Ada balok kayu sampai dengan paten rangka. Balok kayu tadi sudah kita bahas, itu direct cost. Dilihat atau ditinjau dari cost traceability-nya. Nah, balok kayu ini, nama biaya produksinya disebut sebagai direct material.
disebut sebagai direct material. Kemudian klasifikasi biaya produksinya itu merupakan direct material. Terus nama akun yang terkaitnya nanti ketika kita membuat jurnal atau pencatatan, nama akunnya disebut sebagai raw material atau material saja, tidak ada masalah, sama aja. Ya, itu balok kayu. Jadi balok kayu karena dia bersifat direct cost. Nah, balok kayu ini kan merupakan raw material. Direct cost plus raw material, maka nanti nama biaya produksinya disebut sebagai direct material. Akun yang terkait nanti namanya adalah raw material. Tidak ada akun namanya direct material ya. Nggak ada akun namanya direct material. Kemudian cat. Cat itu tadi juga merupakan direct cost. Cat itu juga merupakan material. Direct cost dan raw material digabungkan sehingga cat ini juga terklasifikasi sebagai direct material. Klasifikasi biaya produksinya direct material juga. Nama akun terkaitnya sama, raw material. Oke, sekarang bagaimana Pak dengan tukang kayu? Tukang kayu tadi based on traceability-nya itu juga tergolong sebagai direct cost. Tukang kayu itu bukan material ya. Tukang kayu bukan material, bukan bahan ya, bukan bahan baku. Tukang kayu itu kan tadi sudah kita bahas, ini ada di upah gitu loh, nggak gratisan. Nah, upahnya tukang kayu itulah yang disebut sebagai biayanya atau cost-nya. Nah, upah tukang kayu itu direct cost. Nah, direct cost-nya ini terkait dengan upah yang dibayarkan kepada labor atau pekerja atau si tukang kayu, sehingga nama biaya produksinya untuk tukang kayu ini, untuk upah tukang kayu ini disebut sebagai direct labor. Klasifikasi biaya produksinya disebut sebagai direct labor. Akun yang terkait apa Pak? Akun yang terkait namanya adalah salary expense atau wages expense. Ya, sama aja. Salary expense atau wages expense. Jadi tukang kayu di sini kan berbicara tentang upah yang dibayarkan gitu. Upah yang dibayarkan ini maksudnya adalah salary atau wages expense. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya, sekarang kita lihat dempul. Dempul indirect cost. Sudah kita bahas. Dempul itu indirect cost. Dempul itu material bukan Pak? Material. Indirect cost dan raw material digabungkan jadi satu, namanya indirect material. Paham ya? Namanya indirect material. Jadi ini dempul ini merupakan indirect material. Ya, indirect cost, raw material digabungkan namanya indirect material. Klasifikasi biaya produksinya disebut sebagai factory overhead atau manufacturing overhead, sama aja. Tapi yang lebih umum dipakai adalah factory overhead. Ya, factory overhead atau FOH. Nah, nama akun yang terkaitnya adalah raw material. Atau ada juga yang dia dinamain supplies gitu ya. It's okay, nggak ada masalah. Raw material atau supplies. Itu dempul. Kemudian bagaimana dengan pelitur? Sama, indirect cost, raw material, jadinya indirect material. Klasifikasi biaya produksinya adalah FOH, nama akun terkaitnya raw material atau supplies. Demikian juga dengan paku, indirect cost dan raw material jadi indirect material. Klasifikasi untuk biaya produksinya namanya FOH, akun yang terkait raw material atau supplies. Bagaimana dengan mandor Pak? Mandor itu bukan material kan gitu. Mandor itu sama dengan yang tukang kayu tadi, diupah. Ada upahnya, ada gajinya, atau ada bayarannya. Mandor indirect cost, yes. Ya, indirect cost. Upahnya ini dibayarkan kepada pekerja atau labor. Sehingga mandor ini nama biaya produksinya adalah indirect labor. Beda dengan yang ini ya. Kalau tukang kayu tadi yang memang dia itu incas betul-betul, dia itu yang motong, dia yang mendesain, dia yang merangkai rangka meja kayu, terus yang ngecat juga dia, itu namanya terkait langsung dengan produknya meja kayu, sehingga disebut sebagai direct labor upahnya.
Sementara kalau si mandor nggak ada kaitannya dengan proses pembuatan atau pengkonversian raw material menjadi finished good. Jadi mandor ini nggak ada kaitan secara langsung dengan proses untuk mengubah balok kayu menjadi meja kayu, nggak ada. Sehingga ini disebut sebagai indirect labor. Nah, indirect labor ini klasifikasi biaya produksinya masuk ke factory overhead, bukan ke direct labor, bukan ya. Indirect labor ini masuk ke factory overhead. Akun yang terkait apa Pak? Kalau akun yang terkait sama, yaitu sama-sama salary expense, sama dengan yang upah tukang kayu tadi yang direct labor. Paham ya sampai di sini? Oke. Berikutnya gergaji. Gergaji itu jelas ini indirect cost tadi. Ini bukan material juga. Nama biaya produksinya adalah other indirect manufacturing cost. Jadi kalau kita mau detailkan, kita mau rincikan, itu yang indirect cost itu ya banyak banget itu ya. Jadi kalau mau dirincikan satu persatu ya nggak bisa, nanti banyak banget. Oke, kalau begitu gergaji dan teman-temannya di bawahnya ini nanti, ini kita gabungkan jadi satu, namanya adalah other indirect manufacturing cost. Atau other FOH, sama aja. Ya, other indirect manufacturing cost. Nah, klasifikasi biaya produksinya masuk kemana? Masuk ke FOH. Nama akun yang terkait untuk gergaji apa? Depreciation expense. Kan peralatan ini kan, fixed asset. Mesin bubut gimana Pak? Sama. Indirect cost, other indirect manufacturing cost, masuk ke FOH. Akun yang terkait depreciation expense, fixed asset. Gedung pabrik gimana Pak? Gedung pabrik sama. Indirect cost, other indirect manufacturing cost, FOH, klasifikasi biaya produksinya, dan depreciation expense ini akun yang terkait. Wong ini fixed asset. Ngerti ya? Kemudian listrik. Listrik indirect cost, other indirect manufacturing cost. Ini juga masuk ke FOH. Akun yang terkait electricity expense. Telepon indirect cost, other indirect manufacturing cost, FOH masuknya juga. Utility expense akun yang terkait sama dengan air, yaitu akun yang terkait juga utility expense. Bagaimana dengan paten rangka Pak? Indirect cost tentunya sudah kita bahas. Ini juga terklasifikasi sebagai other indirect manufacturing cost. Klasifikasi biaya produksinya masuk ke FOH. Akun yang terkait apa Pak? Bisa namanya miscellaneous expense, beban lain-lain misalkan. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah ini. Jadi simpulannya, ketika kita melihat tabel ini secara umum gitu ya, simpulannya adalah bahwa yang pertama, yang dimaksud dengan manufacturing cost atau biaya produksi ini, oh ternyata itu ada 3 macam. Jadi manufacturing cost, saya ulang, ada 3 macam. Apa itu? Yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Ngerti ya? Kesimpulan yang pertama, bahwa manufacturing cost itu pasti akan terdiri dari 3 macam biaya saja, yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Yang pertama. Simpulan yang kedua, kita tahu, oh ternyata yang masuk ke dalam factory overhead itu banyak Pak, ternyata ya, iya banyak. Yang masuk ke dalam direct material dan direct labor cuma satu-satu aja, selesai. Tapi kalau yang masuk ke dalam komponen biaya produksi berupa factory overhead itu macam-macam biayanya banyak, ya, sangat banyak. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, akun-akun yang terkait, bahwa direct material, direct labor, dan factory overhead ini belum tentu akun ya, ini belum tentu akun. Yang akun adalah yang di sini, akun dalam akuntansi maksudnya ya, nama akun. Seperti misalkan direct material, nggak ada akun namanya direct material. Direct labor, nggak ada juga akun namanya direct labor. Kalau akun FOH ada, ya. Tapi nanti pembahasannya nanti setelah ini ya, setelah ini. Jadi akunnya apa? Ada raw material, salary expense, depreciation expense, utility expense, miscellaneous expense, dan seterusnya. Itu akunnya, akun-akunnya, nama akun yang akan digunakan untuk menjurnal. Oke?
Nah Pak, kalau kita berbicara tentang manufacturing cost, direct material, direct labor, dan factory overhead atau FOH itu, apakah kita itu sedang menjurnal Pak? Jawabannya adalah tidak. Ketika kita berbicara manufacturing cost, direct material, direct labor, FOH itu sama sekali tidak ada jurnalnya. Loh, terus kita sedang membicarakan apa Pak? Kita sedang berbicara tentang klasifikasi biaya produksi. Ya. Jadi kita nggak menjurnal, nggak nyatet, enggak. Kita hanya memilah-milah saja, mengelompokkan saja berbagai macam biaya itu dikelompokkan ke dalam apakah direct material, ataukah direct labor, ataukah pula factory overhead. Jadi cuma dihitung-hitung aja jumlahnya tanpa ada pencatatan akuntansi atau tidak ada jurnalnya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita simpulkan lagi ya secara grafikal. Kita hubungkan juga dengan pembahasan kita yang awal tadi tentang IPO konsep. Jadi di sini ada input, kemudian tengah ada proses, akhirnya ada output. Oke. Nah, di sisi input tentunya ada direct material atau saya singkat DM atau raw material tadi ya. Ya, DM. Nah, kemudian raw material yang berupa direct material atau DM ini kan kemudian akan dimasukkan ke departemen produksi, diproses atau diolahlah oleh departemen produksi. Si direct material ini diolah oleh departemen produksi atau diproses oleh departemen produksi. Bagaimana memprosesnya? Tentu saja adalah dengan menambahkan direct labor. Kan gitu. Menambahkan direct labor dan menambahkan pula factory overhead. Direct material saya singkat DM, direct labor saya singkat DL, factory overhead saya singkat FOH. Jadi, kemudian direct material dimasukkan ke departemen produksi, ditambahkan dengan direct labor DL dan ditambah pula dengan FOH, maka nanti ketika selesai proses pengolahannya akan menjadi finished goods atau FG. Paham ya? FG. Nah, oke. Sehingga di sini direct material ini bisa kita sebut sebagai biaya bahan baku langsung. Nah, kemudian direct labor dan factory overhead DL dan FOH ini karena dia terletak di sisi proses dan di sisi proses ini bertugas untuk mengkonversi input menjadi output atau mengubah direct material menjadi finished goods, maka DL dan FOH kita bisa sebut sebagai biaya konversi atau conversion cost. Nah, direct material, direct labor, dan FOH, factory overhead ini bergabung menjadi satu, itu disebut sebagai biaya produksi atau manufacturing cost atau saya singkat MC. Atau dengan kata lain, biaya bahan baku langsung atau DM ditambah dengan conversion cost atau CC atau biaya konversi nanti akan menghasilkan manufacturing cost atau MC. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini kan lupa kok ini jadi banyak terminologi Pak. Oke, nggak ada masalah, jangan pusing ya, jangan pusing. Asalkan kita tahu secara runtut, step by step, urut-urutan kemunculan dari istilah itu, maka kita nggak akan bingung. Oke, kita lihatlah sejenak mengenai beberapa terminologi biaya terkait dengan produk. Oke, yang pertama tadi ada istilah manufacturing cost atau saya singkat MC, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menghasilkan satu produk atau final product atau FG. Itu disebut sebagai MC, manufacturing cost. Manufacturing cost itu nama lainnya adalah production cost. Nama lainnya lagi inventoryable cost. Nama lainnya lagi adalah biaya produksi. Ini terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi manufacturing cost itu atau production cost atau inventoryable cost itu adalah biaya produksi. Biaya produksi tadi diklasifikasikan jadi 3, yaitu direct material, direct labor, dan FOH.
Jadi DM, DL, dan FOH ditambahkan itu hasilnya adalah MC. Oke, apa itu direct material Pak atau DM? Direct material merupakan biaya bahan baku yang bersifat tangible yang menjadi elemen dasar dan bagian utama dari suatu produk. Jadi singkatnya adalah direct material itu merupakan komponen utama atas produk yang bersifat tangible. Jadi kalau produknya berupa meja kayu, maka direct materialnya jelas. Yang paling gampang kita tebak adalah balok kayu atau lumber. Itu pasti direct material. Nah, direct material itu merupakan bahan baku langsung atau bahan baku utama. Itu DM. Bagaimana dengan DL, Pak? Direct labor, disingkat DL. DL merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja atau labor, yang mana labor ini punya tanggung jawab untuk memproses direct material agar menjadi finished goods atau FG. Paham ya sampai di sini ya? Itu direct labor. Jadi bukan orangnya yang disoroti di sini ya, bukan pekerja atau labornya, melainkan upahnya, sehingga disebut sebagai direct labor, upah tenaga kerja langsung. Kalau itu terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian factory overhead atau saya singkat FOH. Nah, FOH ini merupakan biaya tambahan selain DM dan DL yang dikeluarkan untuk dalam rangka menghasilkan satu produk akhir. Itu FOH. Biaya tambahan selain DM dan DL yang dikeluarkan dalam rangka untuk menghasilkan final product. Factory overhead, nama lainnya adalah manufacturing overhead atau indirect manufacturing cost. Sama aja. Ya. Saya ulang, FOH nama lainnya adalah manufacturing overhead. Bisa juga disebut sebagai indirect manufacturing cost. Loh Pak, kok kenapa disebut indirect manufacturing cost? Loh iya. Semua FOH ini Pak, ini tadi, semua FOH ini tadi pasti bersifat indirect cost. Kan gitu tak? Kemudian FOH ini bagian dari manufacturing cost. Sehingga bisa kita sebut sebagai indirect manufacturing cost untuk FOH. Paham sampai di sini? Jangan bingung loh ya, ini cuma menggabung-gabungkan istilah saja. Menggabung-gabungkan terminologi saja. Oke. Itu FOH. Kemudian FOH itu terdiri dari berbagai macam biaya yang tidak dapat ditelusuri secara mudah ke produk akhir. Makanya disebut sebagai indirect cost. Jadi FOH itu pasti indirect cost. Indirect manufacturing cost itu pasti FOH. FOH terdiri dari indirect material atau saya singkat IM, kemudian indirect labor saya singkat IL, dan other FOH. Nah yang selain IM dan IL kita singkat, kita sebut, kita kelompokkan ke dalam other FOH. Apa saja other FOH? Ada listrik, air, fuel, bahan bakar, depreciation, dan lain-lain. Ya, itu other FOH. Nah, sehingga IM ditambah IL ditambah other FOH itu nanti akan membentuk total FOH. Total FOH ditambah DM ditambah DL itu akan membentuk yang tadi namanya manufacturing cost atau MC. Indirect material atau IM. Apa itu Pak IM? Yaitu biaya bahan baku bersifat tangible sebagai pendamping dalam proses produksi yang sulit ditelusuri ke produk akhir. Intinya adalah indirect material itu merupakan bahan baku tidak langsung, atau ada juga yang menyebutnya sebagai bahan baku penolong atau bahan baku pendamping. Artinya indirect material itu bukan merupakan bahan baku utama. Kalau bahan baku utama kan tadi direct material. Ya, logikanya adalah misalkan menghasilkan atau memproduksi meja kayu. Masa ketika ditanya bahan baku utamanya apa? Paku? Nggak mungkin. Bahan baku utama dari meja kayu jelas lumber atau balok kayu. Paku, dempul, gergaji itu bukan bahan baku utama. Itu adalah bahan baku penolong. Ya, paku dan dempul ya, sorry. Paku dan dempul itu adalah bahan baku penolong atau indirect material.
Kemudian indirect labor, saya singkat IL, yaitu biaya upah tenaga kerja yang sulit ditelusuri ke produk akhir dan tidak terkait langsung dengan proses konversi direct material menjadi FG atau finished goods. Saya ulang, indirect labor itu merupakan biaya upah tenaga kerja yang sulit ditelusuri ke produk akhir dan tidak terkait langsung dengan proses konversi raw material menjadi finished good. Oke, indirect labor nama lainnya adalah upah tenaga kerja tidak langsung. Ya, upah tenaga kerja tidak langsung. Nah, kemudian ada lagi Pak istilah namanya prime cost. Prime cost. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah biaya utama kan gitu. Apa itu prime cost? Prime cost adalah biaya yang menjadi elemen kunci yang menjadi syarat bagi terciptanya suatu produk. Ya. Apa itu prime cost? Biaya yang menjadi elemen kunci dan menjadi syarat bagi terciptanya suatu produk. Itu disebut sebagai prime cost. Atau bahasa Indonesianya biaya utama. Komponennya apa Pak prime cost itu? Kalau tadi manufacturing cost komponennya adalah DM, DL, dan FOH. Nah kalau prime cost komponennya apa Pak? Prime cost komponennya adalah DM dan DL, direct material dan direct labor. Jadi kalau mau membuat meja kayu, simpelnya, pokoknya harus ada kayu dan tukang kayu, selesai. Harus ada DM dan DL. Insya Allah jadi itu meja kayu. Tapi ketika kemudian ditanya, kamu mau buat meja kayu? Iya. Komponen utamanya apa? Paku dan dempul. Ya nggak akan jadi meja kayu gitu loh. Karena paku dan dempul itu bukan prime cost, bukan biaya utama yang menjadi syarat bagi terciptanya meja kayu kan gitu. Ngerti ya? Jadi yang termasuk ke dalam prime cost atau biaya utama itu adalah DM dan DL. Sehingga PC atau prime cost adalah sama dengan DM ditambah DL. Berikutnya conversion cost. Conversion cost, biaya konversi, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengubah atau mengonversi direct material menjadi barang jadi atau FG. Ya, itu namanya conversion cost. Sehingga kata-katanya di sini kan mengubah apa? Mengubah direct material menjadi FG. Mengubah direct material itu butuh apa? Butuh biaya konversi. Biaya produksi, biaya dalam rangka untuk memproduksi suatu barang itu komponennya apa? DM, DL, dan FOH. Nah, biaya konversi kalau begitu berarti kan tadi biaya untuk mengubah DM. Apa yang mengubah DM? Nah, yang mengubah DM tentunya adalah DL dan FOH. Sehingga conversion cost atau saya singkat CC atau bahasa Indonesianya biaya konversi itu komponennya adalah direct labor dan FOH. Gitu ya. Sehingga rumusnya adalah CC kalau kita mau nulis rumus gitu ya. Tapi sebenarnya sih nggak usah ditulis rumus. Conversion cost atau CC itu sama dengan DL ditambah FOH. Paham ya? Oke. Dan ini yang paling sering kadang kita terlupa. Yang ini. Ingat bahwasannya manufacturing cost itu tidak sama dengan PC atau prime cost ditambah CC atau conversion cost. Enggak, itu tidak sama. Gitu? PC ini tadi adalah DM ditambah DL. CC adalah DL ditambah FOH. Nah, kalau PC ditambah CC artinya DL-nya kecatat 2 kali. DL-nya kecatat 2 kali, jelas itu namanya bukan MC. MC itu adalah sama dengan DM ditambah DL ditambah FOH. Kalau begitu MC akan sama dengan PC ditambah FOH. Atau sama dengan juga MC itu sama dengan DM ditambah CC. Paham ya? Ingat ini, hati-hati. Jadi MC tidak sama dengan PC ditambah CC. Oke? Paham sampai di sini? Oke. Nah, setelah kita paham nih, oh ada komponen berbagai macam komponen biaya terkait dengan produk yang tadi disebut sebagai cost of product. Berikut dengan segambreng berbagai macam banyak peristilahan atau terminologi terkait dengan cost of product itu. Nah, sekarang kita lihat kaitannya bagaimana sih cost of product dengan income statement.
Kan kita bahas perusahaan manufaktur nih. Perusahaan manufaktur kan jelas dong dia harus membuat atau menyusun laporan keuangan juga. Salah satu laporan keuangan tentunya adalah income statement. Nah, kalau kita berbicara tentang cost of product, yang mana balik lagi ke part pertama video materi kita yang ini, bahwa cost itu lambat laun akan berubah, expired, berubah menjadi expense. Maka bahasan atas cost of product itu relate to income statement atau laporan laba rugi. Oke, nah sekarang kita coba elaborasi, kita lihat secara lebih detail, kita pahami bagaimana sebenarnya kaitan antara biaya produk atau cost of product atau product cost dengan income statement. Pertama, ingatlah bahwa konteks pembahasan kita terkait dengan biaya produk ini adalah pasti perusahaannya adalah manufacturing company. Jadi income statement yang akan kita sorot atau akan kita bahas di sini adalah income statement untuk manufacturing company. Jangan berpikiran atau jangan membahas income statement untuk perusahaan jasa. Karena itu akan lain. Jangan juga berpikiran untuk membahas income statement untuk perusahaan dagang seperti yang ada di akuntansi pengantar. Perusahaan jasa juga ada di akuntansi pengantar. Itu bukan seperti itu. Ya. Loh Pak, berarti beda dong Pak income statement di perusahaan dagang, perusahaan jasa dan dengan perusahaan manufaktur. Konsepnya sama, hanya saja format dan isinya itu berbeda. Ya. Oke ya. Saya ulang, konsepnya sama, tapi isian dan format rincinya itu berbeda. Oke. Dan ingat, ketika kita membahas tentang cost of product itu tadi ada istilah manufacturing cost atau MC, dan manufacturing cost yang berupa DM, DL dan FOH itu hanya ada di perusahaan manufaktur. Tidak ada di perusahaan jasa dan perusahaan dagang ada istilah namanya DM, DL dan FOH. Itu nggak ada. Jadi jangan sampai pernah membicarakan ada DM, DL, FOH, kok kemudian konteks pembicaraannya perusahaan dagang. Itu ngaco, bin ngawur. Salah betul itu. Ngerti ya? Jadi kalau bicara DM, DL, dan FOH, pastikan bahwa perusahaannya adalah perusahaan manufaktur. Nah, kalau kita berbicara income statement, ya, income statement di perusahaan manufaktur atau di perusahaan-perusahaan yang lainnya juga sebenarnya, itu income statement dapat kita bentuk format atau dapat kita format menjadi bentuk sederhana seperti ini. Ini saya sebut sebagai bentuk baku sederhana dari income statement. Inti dari income statement itu kan menandingkan antara revenue dengan expenses untuk melihat profitnya berapa. Profit itu merupakan hasil kinerja dari satu perusahaan yang sudah menjalankan proses bisnis. Maka dapat kita sebut bahwa kalau ditanya laporan keuangan yang bernama income statement itu apa sih? Yaitu laporan keuangan yang menyajikan atau memberikan informasi tentang hasil kinerja satu perusahaan. Simpelnya gitu ya. Jadi itu jangan dihafal. Bentuk baku sederhana dari income statement. Yang paling atas tentunya adalah sales revenue atau revenue. Kemudian di bawahnya ada cost of goods sold. Cost of goods sold, kalau di perusahaan dagang, ini merepresentasikan harga kulaan, harga beli dari inventory yang dia jual. Tapi kalau di perusahaan manufaktur ya tidak dong. Oke, kalau di perusahaan dagang, tadi kan COGS ini merupakan cost of merchandise sold atau COGS ini merupakan harga kulaan. Kalau di perusahaan analog dengan yang itu, dengan di perusahaan dagang tadi itu, maka dapat kita simpulkan kalau di perusahaan manufaktur berarti COGS itu apa dong Pak? COGS itu pasti nanti akan memuat semua biaya dalam rangka untuk memproses atau memproduksi produk jadi tadi. Kan gitu. Kalau perusahaan dagang ya harga kulaan. Kalau perusahaan manufaktur COGS-nya berarti ya harga untuk memproduksi FG itu. Kan gitu toh simpelnya kan? Ya, simpel kan? Nah, kemudian sales revenue dikurangi COGS, hasilnya adalah laba kotor atau gross profit. Nah, kemudian di bawah gross profit itu ada operating expense atau disingkat OPEX, atau ada lagi lain lagi istilah yang menyebutkan namanya ini adalah SGA expense, selling general and administrative expense. Ada lagi juga nanti istilah lainnya adalah period
cost. Kemudian gross profit dikurangi OPEX atau operating expense akan menghasilkan operating income atau OI, atau nama lainnya lagi adalah income from operations, ya, income from operations. Oke, coba kita lihat. Sales revenue ini merupakan revenue dari penjualan produk kepada pelanggan, fix, jelas ini ya. Kemudian COGS ini merupakan biaya yang terkait langsung dengan pembuatan produk, yang kemudian produknya itu sudah expired. Ingat di part 1 video kita, expired di sini dalam konteks ini tentunya expired dalam hal telah terjual produknya, inventory-nya. Paham ya? Oke. Kemudian gross profit ini adalah merupakan laba kotor. Loh Pak, kenapa kok disebut sebagai laba kotor? Iya, karena laba di sini atau profit di sini ini belum memperhitungkan biaya non produk. Ya, belum memperhitungkan biaya non produk. Loh Pak, kok bisa begitu? Lah iya, kan ini COGS ini yang diperhitungkan di sini kan ini hanya biaya produk kan gitu. Manufacturing cost yang tadi sudah kita bahas DM, DL dan FOH yang ini lari atau masuknya pasti ke sini, ke COGS, cost of goods sold. Kan tadi kita sudah analogikan, kalau di perusahaan dagang, COGS ini adalah harga kulaan, harga inventory yang dibeli dari supplier, harga kulaan. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, maka COGS-nya yang ini, di sini ini adalah semua biaya yang dikeluarkan, cost, untuk kemudian membuat meja kayu, kalau SPT ABC tadi. Sehingga, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menghasilkan, untuk membuat meja kayu, itu tadi namanya adalah manufacturing cost, DM, DL, dan FOH. Sehingga DM, DL, dan FOH ini pasti akan lari dan masuk ke COGS. Sehingga di sini saya tulis namanya COGS ini merupakan biaya yang terkait langsung dengan proses pembuatan produk, yaitu DM, DL, dan FOH. Tetapi ketika ini sudah masuk di income statement, harus sudah expired atau produknya sudah terjual. Loh Pak, kalau yang produknya belum terjual terus bagaimana dong Pak? Itu di mana Pak? Kalau produknya belum terjual kan berarti masih miliknya perusahaan, gitu aja kok repot. Kalau masih miliknya perusahaan berarti apa itu namanya? Inventory. Disajikannya di mana? Neraca. Gitu ya. Oke. Kemudian gross profit ini laba kotor sebelum memperhitungkan biaya non produk. Kalau begitu ini operating expense ini pasti ini adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan pemrosesan atau pembuatan produk, sehingga dikeluarkan dari COGS, diwadahi di dalam operating expense. Paham ya? Sehingga operating expense atau SGA, Selling General and Administrative Expense ini tidak terkait langsung dengan pemrosesan atau pembuatan produk, atau tidak terkait langsung dengan proses produksi, sehingga disebut sebagai non-manufacturing cost, ya, non-manufacturing cost atau SGA expense atau operating expense. Nah, yang terakhir yang di bawah ini operating income, ini laba operasi atau nama lainnya adalah income from operation. Ya, nah ini bukan net income, jelas ini bukan net income. Supaya jadi net income gimana Pak? Ya supaya jadi net income nanti jalannya masih ditambah dengan other income, dikurangi dengan other expense, dan ada lain-lain lagi. Baru nanti kemudian ketemu net income. Kalau di akuntansi keuangan nanti kemudian diteruskan lagi net income, kemudian ada comprehensive income. Nah, cost counting atau akuntansi biaya cukup sampai di sini saja. Nggak perlu sampai ke net income, nggak usah ya, nggak perlu sampai ke net income, cukup sampai di sini saja. Paham ya sampai di sini ya? Oke, ini adalah format baku sederhana dari income statement. Format baku bentuk sederhana dari income statement. Nah, kan oke, kalau ada pertanyaan di mana Pak letak DM, DL, dan FOH tadi di dalam COGS sudah kita bahas tadi ya. Nah ini DM, DL, dan FOH kan biaya produksi, manufacturing cost. Artinya terkait langsung dengan proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk, produknya dijual, expired, masuknya ke sini. COGS. Paham ya sampai di sini ya? Ini jangan dihafal. Ya, ini sekali-kali jangan dihafal. Cukup dipahami saja. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya, income statement itu adalah refleksi atau
atau perwujudan dari konsep akuntansi yang disebut matching cost against revenue. Jadi kalau ada pertanyaan, di manakah konsep matching cost against revenue itu terlihat di dalam laporan keuangan, maka jawabnya singkat, simple, yaitu di dalam income statement. Kenapa? Income statement itu memuat penandingan antara revenue dan expense, which is matching cost against revenue. Paham ya? Oke, nah sekarang Pak, kalau kita mau lihat lebih detail lagi bagaimana Pak yang biaya tadi loh Pak, yang ini kan ada banyak nih macam-macamnya Pak, yang cost itemnya di sini kan ada banyak. Kemudian kalau kita wadahi di dalam income statement, nanti posisi atau letaknya menjadi bagaimana Pak? Oke, kita lihat ya. Kita lihat seperti yang di bukunya Pak Charter. Ini saya oper ke sini. Ya. Tadi ada direct material ditambah direct labor, itu hasilnya prime cost. Gitu ya. Terus ada indirect material ditambah indirect labor ditambah other manufacturing, indirect manufacturing cost atau other FOH, nanti akan menghasilkan total FOH. Oke, prime cost ditambah FOH, nanti hasilnya adalah manufacturing cost. Oke, indirect material yang mana Pak? Indirect material itu ada supplies, lubricants. Lubricants itu apa ya? Gemuk gitu ya bahasa Jawanya itu ya. Gemuk itu apa ya? Kayak semacam pelumas lah, pelumas ya, pelumas. Itu indirect material. Paku itu tadi juga masuk di sini, indirect material. Kemudian indirect labor. Apa aja indirect labor? Ada supervision, kemudian superintendence, inspeksi, kemudian apa ini, produk yang rusak atau yang cacat, kemudian quality checker gitu ya. Ya macam-macam seperti itulah. Itu adalah indirect labor. Masuk ke dalam kategori indirect labor. Ingat bahwasanya indirect labor ini bukan orangnya atau bukan tenaganya. Yang dibahas di konteks cost di sini adalah upahnya. Ya. Kalau yang ini tadi ada paku, ada lubrikan, ada supplies, ini tadi yang dibahas bukan barangnya. Dalam konteks cost di sini yang dibahas adalah nilai paku, nilai supplies, nilai lubrikan, gitu ya. Kemudian other indirect cost contohnya ada rent, sewa, asuransi, pajak, PBB, depresiasi, maintenance expense, power, light, heat, and so on. Ini contoh-contoh dari other indirect cost. Oke, kemudian DM, DL, dan FOH dijumlahkan semua akan menjadi manufacturing cost. Ya. Nah, manufacturing cost ini, yang tadi DM, DL plus FOH ini, manufacturing cost tadi kan nama lainnya adalah production cost. Nama lainnya lagi bisa kita sebut sebagai inventoryable cost. Loh Pak, kenapa kok disebut sebagai inventoryable cost? Artinya biaya yang nanti akan menjadi inventory. Bapak kok bisa begitu? Lah iya, DM, DL, dan FOH itu kan diolah, diproses menjadi satu, kemudian menghasilkan meja kayu sebagai finished goods. Meja kayu atau finished goods tadi itu merupakan inventory. Loh Pak, kenapa Pak? Kok finished good atau meja kayu yang merupakan finished good tadi itu disebut sebagai inventory? Lah iya, wong yang dijual oleh PT ABC adalah berupa meja kayu. Nah, itu memenuhi definisi dari inventory. Sehingga DM, DL, dan FOH itu dapat kita sebut sebagai inventoryable cost. Yaitu cost atau biaya yang dapat diinventorikan. Kenapa dapat diinventorikan? Ya ujung-ujungnya masuk ke finished goods. Finished goods adalah inventory sebelum terjual. Kalau sudah terjual nanti jadi COGS. Nah, kalau sudah terjual jadi COGS. Oke, kalau sudah terjual jadi COGS, maka manufacturing cost ini pasti nanti akan lari ke COGS. Ya, kita lihat ke format baku bentuk sederhana di atas, nah kan larinya ke COGS. Jadi ketika dia belum terjual, nanti jadi inventory, ini DM, DL, FOH atau MC ini jadi inventory ketika belum terjual. Ketika sudah terjual, nanti ini akan menjadi COGS.
Tentu saja di perusahaan manufaktur ya, di perusahaan manufaktur. Oke, jadi ini MC, manufacturing cost, atau sama dengan production cost, atau inventoriable cost, ini pasti terkait dengan proses pembuatan produk. Oke, kemudian manufacturing cost, di bawahnya manufacturing cost, ini ada commercial expense atau operating expense, yang tadi saya singkat di sini namanya adalah OPEX ya. Nah, commercial expense ini atau operating expense ini tidak terkait dengan proses pembuatan atau proses produksi, enggak. Nah, commercial expense atau operating expense atau OPEX ini terdiri atau terbagi menjadi dua kelompok, yaitu marketing expense atau selling expense dan administrative expenses atau general and administrative expenses. Sehingga kalau saya tadi sebut operating expense itu sama dengan commercial expense, sama juga ada istilah lain namanya adalah SGA expense, yaitu selling, general and administrative expense. Nah, intinya operating expense atau commercial expense itu dibagi jadi dua bagian besar, dua kelompok besar, yaitu marketing expense dan general and administrative expense. Nah, marketing expense itu apa aja Pak komponennya? Ini banyak. Ada gajinya pramuniaga atau sales salaries, ada bonus kepada wiraniaga, itu juga masuk ke marketing. Kemudian biaya iklan, advertising, masuk ke marketing. Kemudian sewa, rent, misalkan sewa gedung, ini dia itu belum punya gedung, berarti dia nyewa dulu. Nah, nanti kemudian biaya sewanya ini masuk ke marketing expense. Pak, gedung yang mana Pak? Kalau dimasukkan ke marketing expense, maka sewa gedungnya itu adalah sewa gedung yang digunakan, gedungnya itu untuk toko, untuk jualan, bukan untuk produksi. Nah, ini hati-hati. Di FOH ya, di FOH yang di sini ini ada rent. Nih, perhatikan di sini. FOH yang di sini di perusahaan di manufacturing cost, di sini ada rent. Kemudian, loh Pak, kok di sini di marketing di sini kok juga ada rent? Kalau apakah rentnya itu beda atau sama Pak? Jawabannya adalah item jenis rentnya sama. Misalkan di sini adalah building rent gitu. Di sini juga building rent juga nggak ada masalah, tapi peruntukannya lain, sehingga menjawab bahwasanya rent yang building rent yang di sini masuk ke FOH, sementara building rent yang di sini ini masuk ke marketing. Perbedaannya di mana Pak? Oke, kalau building rent di sini, ini nanti biaya sewanya, buildingnya itu dalam rangka untuk proses produksi, maka harus masuk ke FOH. Tetapi kalau yang ini building rentnya, ini sewa tokonya, sewa bangunannya itu adalah dalam rangka untuk menjual, bukan memproses produk, bukan. Ini dalam rangka untuk marketing, untuk menjual produk. Sehingga building rentnya ini masuk ke marketing expense. Paham ya? Ada juga ATK di sini, ada depreciation, ada. Demikian juga ini marketing expense atau selling expense. Demikian juga yang di sini general and administrative expense. Di sini ada rent juga Pak, ada nih. Ada rent juga. Rent, building rent ada Pak? Bisa. Jadi di FOH ada building rent, di marketing expense ada building rent, di administrative general and administrative expense di sini juga ada building rent. Bisa. Tapi peruntukannya sekali lagi lain. Ya, peruntukannya lain. Bisa aja di sini rent, building rent semua ada, tapi peruntukannya beda. Saya ulang lagi. Kalau building rent yang di FOH di sini, gedungnya atau bangunannya pasti dibuat untuk proses produksi. Kalau building rent di sini, di under marketing expense di sini, pasti bangunan atau gedungnya itu berupa toko, digunakan untuk aktivitas penjualan. Nah, kalau building rent berada di bawah under general and administrative expense, maka ini building rentnya ini merupakan sewa bangunan, bangunannya dipakai bukan untuk aktivitas produksi, bukan pula untuk aktivitas penjualan. Loh Pak, dipakai untuk aktivitas apa Pak? Untuk aktivitas misalkan bagian HRD, bagian SDM. Dipakai untuk gedungnya itu untuk bagian keuangan.
yang nyatetin, kemudian yang perkantoran lah gitu ya. Nah, itu masuknya ke sini, ke General and Administrative Expense, walaupun biayanya sama-sama biaya sewa. Nggak boleh dong kalau di sini bangunannya, sewa bangunannya digunakan peruntukannya untuk HRD, untuk bagian SDM, kok kemudian dimasukkan ke FOH, itu salah. Kenapa? Karena HRD atau SDM tidak ada kaitannya secara langsung dengan aktivitas untuk konversi direct material menjadi FG. Paham ya? Oke. Nah, marketing expense ditambah administrative expense ini akan menghasilkan commercial expense atau operating expense. Nah, yang operating expense tadi dibentuk baku sederhana dari income statement ada di sini. Ya. Oke. Kemudian, manufacturing cost ditambah dengan commercial expense itu nanti akan menghasilkan namanya operating cost. Oh ya, commercial expense ini nama lainnya tadi OPEX, atau nama lainnya lagi adalah period cost. Loh Pak, kenapa kok disebut dengan period cost? Ya, karena di sini di marketing expense dan general and administrative expenses ini, yang di sini ini adalah untuk mewadahi biaya-biaya yang dikeluarkan atau yang dibebankan sepanjang hanya untuk periode yang bersangkutan saja. Kalau depreciation expense kan berarti kan adalah depreciation untuk sepanjang periode yang bersangkutan kan gitu. Sehingga disebut sebagai period cost. Commercial expense atau OPEX ini disebut juga sebagai SGA expense tadi, atau disebut juga non-inventoriable cost. Nah, kalau ini jelas. Kenapa disebut non-inventoriable cost? Karena ini tidak ada kaitannya dengan proses produksi. Biaya marketing dan administrative expense ini nggak akan terakumulasi masuk di dalam finished goods. Nggak akan terakumulasi di finished goods. Sehingga disebut sebagai non-inventoriable cost. Tidak terkait dengan pembuatan produk. Paham ya? Dan kemudian manufacturing cost ditambah commercial expense, ini hasilnya adalah total operating cost. Sales revenue, kalau kita mau lihat di income statement bentuk sederhana tadi, maka dapat kita simpulkan ya, bahwa sales revenue dikurangi dengan operating cost atau total operating cost, itu nanti hasilnya adalah operating income atau income from operation. Kalau kita lihat di chart bentuk sederhana income statement tadi, yang ini yang sudah saya buat, maka bahasa simpelnya adalah sales revenue dikurangi dengan total operating cost, yaitu yang ini tadi, total operating cost. Total operating cost berarti yang mana Pak? Ya ini, COGS dan operating expense, ini total operating cost, nanti akan menghasilkan operating income. Sekali lagi, sales revenue dikurangi operating cost akan menghasilkan operating income. Oke, kalau rinciannya tadi seperti ini ya. Sales revenue dikurangi COGS menghasilkan gross profit. COGS itu adalah relate to proses produksi. Kemudian gross profit dikurangi operating expense. Operating expense itu adalah yang tidak relate atau tidak terkait langsung dengan proses produksi. Nanti gross profit dikurangi OPEX akan menghasilkan operating income. Oke, jelas sudah ya? Oke, sampai di sini saya harap kita sudah paham betul nih. Apa itu cost of product, komponennya apa, kemudian relate dengan proses produksi bagaimana, sampai dengan endingnya disajikan atau dilaporkan di dalam income statement itu seperti apa. Sejarahnya, kemudian proses kaitannya itu seperti apa, kita sudah paham, sudah kita bahas secara tuntas. Oke. Sampai di sini pembahasan kita mengenai product cost di serial pembahasan mengenai cost concept and cost accumulation. Saya harap kita semua bisa paham, ngerti tanpa harus menghafal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.